A. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tujuan sosial. Yang kedua itu, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Yang kedua itu proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita mengetahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak dapat tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan yang dimana tidak ada lagi kebutuhan yang terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Yang selanjutnya ada A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggalai kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Dan yang terakhir ada penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Lalu yang B, penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Berikut ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama ada reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain yang pertama rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan dalam untuk membenarkan tindakannya. Yang kedua ada represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Misalnya seorang pemuda berusaha melupakan cintanya dengan seorang gadis. Yang ketiga ada proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima.
Misalnya, siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Yang keempat ada sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya, seorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin tiknya rusak, padahal diri sendiri tidak bisa mengetik, dan sebagainya. Yang kedua ada reaksi menyerang, aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku. Yang pertama, selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, dan menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, serta lain sebagainya. Yang ketiga ada reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, yaitu seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Misalnya, orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil dan lain-lain. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi-kondisi fisik, termasuk dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga ada penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Yang keempat ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, dan yang terakhir penentu kultural termasuk agama. Lalu ada kondisi jasmaniah. Kondisi jasmaniah seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Shakedown mengemukakan bahwa terdapat kolerasi yang tinggi antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Misalnya, orang yang tergolong ektomorf, yaitu ototnya lemah, tubuhnya rapuh, ditandai sebagai sifat-sifat menahan diri, segan dalam aktivitas sosial, pemalu, dan sebagainya. Karena struktur jasmaniah merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Dengan demikian, kondisi sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik. Di samping itu, kesehatan dan penyakit jasmania juga berhubungan dengan penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmania yang baik pula. Ini berarti bahwa gangguan penyakit jasmania yang diderita oleh seseorang akan mengganggu proses penyesuaian dirinya. Gangguan penyakit kronis yang dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan diri pada diri sendiri, perasaan rendah diri, ketergantungan, perasaan ingin dikasihani, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instingtif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respons, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda dengan antara individu. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Dengan kata lain, pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya.
Di samping itu, hubungan antara penyesuaian dengan perkembangan dapat berbeda menurut jenis aspek perkembangan yang dicapai. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting daripada kematangan sosial, dan kematangan emosional merupakan yang terpenting dalam penyesuaian diri. Contohnya adalah banyak orang yang telah mengetahui bahwa menolong itu baik, tetapi banyak yang tidak melakukannya. 1. Menerima yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Lalu yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Lalu yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Lalu yang keempat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Dan yang terakhir, yaitu hubungan saudara. Lalu ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana pemusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Lalu ada masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi studi menunjukkan banyak gejala tingkah laku salah sesuai bersumber dari keadaan masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian diri. Lalu yang terakhir ada sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri di masyarakat. Lalu, ada kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural, di mana individu berada dan berinteraksi, akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia. Agama memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Lalu, ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri, diantaranya adalah 1. Pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan, misalnya memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan, cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik, dan sebaliknya, pengalaman traumatik akan menimbulkan penyesuaian yang kurang baik atau mungkin salah sesuai. Penyesuaian diri pada remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarganya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat pada tahun 1983, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan nyata.
Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contoh lainnya, orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan sejawatnya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah, terutama pada gadis-gadis. Mungkin akan menjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyelesaian diri pada remaja.